warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha. Wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Bapak Ibu jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah izinkan kita di sore hari ini untuk berjumpa kembali dalam kajian rutin kita tahsin dan tafsir Al-Quran dari tafsir Al-Muyassar. Dan hari ini insyaallah kita melanjutkan perjumpaan kita yang lalu, masih membahas tentang berbagai macam nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada Bani Israel, di mana hal itu diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan kaum Yahudi di zaman beliau. Dan juga betapa durhakanya Bani Israel ketika telah diberikan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di ayat yang ke-55, maka seperti biasanya kita baca terlebih dahulu, kemudian kita akan menyampaikan terjemahan dan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa il qultum, dan ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina, kami tidak akan pernah beriman, kami tidak akan pernah percaya laka kepadamu, hatta sehingga nara kami melihat Allah kepada Allah jahrotan secara jelas. Fa'akhadathum as-sa'iqatu, maka kami menimpakan kepada kalian dengan halilintar. Wa antum tanzurun, sedangkan kalian menyaksikannya. Nah, jadi ini bagian daripada kedurhakaan yang lain dari Bani Israil. Kita baca tafsirnya. Wadhkuru il qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nusaddiqaka fi anna al-kalam alladhi nasma'uhu minka huwa kalamullah. Wahai Musa, kami tidak akan pernah membenarkan kamu. Nah, jadi kalau ada kalimat lan seperti ini, ya, di dalam kaidah bahasa Arabnya artinya tidak akan selama-lamanya, ya. Jadi tidak akan pernah untuk selama-lamanya, itu pakai lan. Kami tidak akan pernah untuk selama-lamanya membenarkan kamu bahwasanya perkataan yang telah kami dengar darimu itu merupakan firman Allah. Kami tidak akan pernah percaya, kami tidak akan pernah membenarkan kamu, wahai Musa, atas perkataan yang telah kami dengar darimu bahwa itu datangnya dari Allah. Hatta na'allahu iyanan, hatta na'allaha iyanan, sehingga kami melihat kepada Allah iyanan. Iyanan itu dari kalimat ain, mata. Sampai kami bisa melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Kayak gitu secara terjemahannya. Sampai kami bisa melihat Allah dengan mata kami sendiri. Ya. Fa'akhadathumul uqubata al-muhlika allati ra'aytumuha bi'ayunikum, maka Allah, ya, menimpakan kepada mereka hukuman yang menghancurkan yang mereka semua menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi mereka minta diperlihatkan Allah, justru oleh Allah, ya, mereka diberikan azab sampai mereka itu meninggal dunia, mati, mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri. Faqatalatkum bisababi dhunubikum wa jur'atikum 'ala Allah Ta'ala, maka hukuman itu membunuh mereka disebabkan dosa-dosa mereka dan kesombongan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, melampaui batas mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir yang lainnya di sana disebutkan bahwasanya ketika Nabi Musa mendapati kaumnya itu menyembah kepada patung anak sapi, ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ketika baru saja mereka itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengaruh Firaun, dari kejaran Firaun, bahkan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa dengan mengumpulkan tongkatnya sehingga membelah lautan dan muncul jalan yang kering yang bisa mereka lalui. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, melihat mukjizat Nabi Musa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga melihat bagaimana pasukan Firaun dengan bala tentaranya menyeberangi lautan itu dan kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu disaksikan oleh mereka sendiri. Seharusnya dengan peristiwa itu saja itu sudah menimbulkan rasa keimanan, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada kenyataannya ketika baru saja mereka
diselamatkan oleh Allah dan kemudian ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 hari saja untuk menerima Taurat, tiba-tiba mereka kemudian menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Setelah itu Nabi Musa ketika sudah kembali dari menerima Taurat itu, dia mendapati kaumnya dari Israel ini menyembah patung anak sapi. Kemudian disuruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, fatubu ila bariikum, bertobatlah kamu kepada penciptamu, faqtulu anfusakum, dengan membunuh diri kalian sendiri. Ini syariat zaman dulu ya. Jadi ini tidak berlaku dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita masih berbicara tentang Bani Israel di zamannya Nabi Musa. Ini bukan bercerita tentang Yahudi di zamannya Nabi Muhammad, karena nanti hukumannya sudah berbeda. Dulu ketika Nabi Musa, Bani Israel di zaman Nabi Musa, ketika mereka itu menyembah kepada patung anak sapi sebagai berhala mereka, maka diperintahkan untuk bertobat kepada Allah dengan membunuh diri mereka masing-masing. Ya. Nah, kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Nabi Musa memilih 70 orang yang menyembah patung anak sapi itu. Dipilih 70 orang yang terbaik di antara mereka. Ini disebutkan di dalam tafsir yang lainnya. Udhkuru ya Bani Israil qawla as-sabi'ina min aslafikum alladzina ikhtarahum Musa alaihi salam hina dhahabu ma'ul tur. Dan ingatlah wahai Bani Israil perkataan 70 orang sebelum kalian, artinya nenek moyang kalian dulunya, yang mereka itu dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam ketika menemani Nabi Musa ke Bukit Tur di Tur Sina sana, bil i'tizari an ibadatil ijli, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan mereka menyembah patung anak sapi. Jadi Nabi Musa memilih 70 orang terbaik di antara mereka yang ikut-ikutan menyembah patung anak sapi itu, diajak oleh Nabi Musa untuk ke Bukit Tur Sina untuk bertobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka sudah meminta ampunan kepada Allah, bahkan mereka itu sendiri mendengar bagaimana Nabi Musa ini berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa jemaah Allah. 70 orang ini diberikan nikmat oleh Allah, bisa melihat Nabi Musa sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara mukjizat Nabi Musa itu adalah dapat berbicara langsung dengan Allah. Ini satu-satunya nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Walaupun nanti dimasukkan juga Nabi Muhammad SAW, karena beliau juga bisa berdialog langsung dengan Allah ketika Mi'raj. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat secara langsung itu. Ya, mereka mendengar secara langsung bagaimana Nabi Musa sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawab mereka? La nusaddiqa billahi wa bi kitabi, kami tidak akan membenarkan Allah dan kitabnya, ya, ilman bi annaka sa'ita kalam hatta Allah iyana bil aini al-mujarrada bila hajiz ini. Ya, durhakanya mereka seperti ini. Sudahlah mereka diberikan nikmat yang begitu banyaknya, sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa diampuni oleh Allah, bahkan perbuatan dosanya ini bukan perbuatan dosa sembarangan ini, ya, dosa yang sangat besar, yaitu berbuat kesyirikan, menyembah kepada patung anak sapi. Mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka ngonjak sampai mereka mengatakan hatta Allah iyanan, sampai kami melihat Allah iyanan dengan mata kepala kami sendiri, bil aini, dengan mata al-mujarradah, secara langsung, bila hajizin, tanpa ada penghalang sekalipun. Luar biasa permintaannya ini. Makanya para ulama itu menyebutkan gak ada umat di dunia ini yang lebih durhaka daripada durhakanya Bani Israel di zamannya Nabi Musa. Makanya kenapa nanti di dalam Al-Quran itu, ya rahmati Allah, ketika Allah menceritakan tentang Nabi Musa, Allah ceritakan detil perjalanan beliau itu. Begitu banyaknya kisah-kisah Nabi Musa dengan Bani Israel yang terdapat di dalam Al-Quran.
beda dengan nabi-nabi yang lainnya. Ya, tidak begitu banyak, tapi begitu banyaknya Al-Quran dihiasi dengan kisahnya Nabi Musa dengan Bani Israil. Apa sebabnya? Karena itu untuk menjadi pelajaran bagi kita betapa durhakanya Bani Israil. Ya, sampai hari ini, ya, jengkel sampai hari ini. Ya, ciri-cirinya mereka tidak bisa menepati janjinya. Mereka suka durhaka, mereka suka bunuh nabinya, dan seterusnya. Mereka suka berbuat kerusakan. Ya, itu ciri-cirinya sampai hari ini. Padahal Allah sudah pernah mengangkat mereka, memuliakan mereka di antara kaum-kaum yang sezaman dengan mereka. Mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya. Dengan apa? Dengan diturunkannya nabi-nabi di golongan mereka sendiri. Dengan diturunkannya kitab di tengah-tengah mereka. Mereka banyak melihat mukjizat-mukjizat yang disampaikan oleh para nabi. Kita ini yang hormat Allah belum pernah melihat mukjizatnya Nabi Muhammad, ya. Tapi keimanan kita luar biasa kepada beliau. Ini Bani Israil berkali-kali ditunjukkan oleh Allah mukjizatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa, dan berbagai macam nabi-nabi yang lainnya. Tapi tetap mereka ya seperti ini. Sampai kemudian mereka mengatakan, sampai kami bisa melihat Allah dengan secara nyata bila hadis tanpa ada penghalang. Maka karena mereka ini sudah kurang ajar seperti itu, ya, mereka kemudian fa'akhadhahumus sa'iqah, kami timpakan kepada mereka halilintar, ya, api datangnya dari langit, ya, kemudian menimpa mereka dan mereka mati semuanya. 70 orang ini mati semuanya di Bukit Tursiya sana. Disebabkan karena dosa-dosa mereka, ya, faqatalatkum bisababi dzunubikum, dan kematian mereka itu mereka saksikan sendiri. Begitu halilintar menyambar satu persatu itu, ya, jedar satu mati itu. Tapi hadiah mereka ini sudah melihat seperti itu, tetap tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita gunakan akal pikiran kita yang sehat ini lah. Gimana lah orang kayak gini? Misalnya kita menghadapi orang seperti ini, gimana kita akan memberikan hukuman apa, ya? Mereka melihat dengan mata mereka sendiri itu temannya bertumbangan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah mereka mati semuanya, wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan kejadian itu, tsumma ba'atsnakum, kemudian kami hidupkan kembali. Kemudian kami bangkitkan lagi kalian itu min ba'di mautikum, dari setelah kematian mereka. Ini para ulama ahli tafsir menyebutkan kenapa harus ada kata-kata min ba'di mautikum di sini. Ini memberikan penjelasan bahwa mereka betul-betul mati pada saat itu. Betul-betul mati sudah, gak ada nyawanya. Tapi kemudian untuk kemudian Allah menghidupkan kembali mereka setelah kematian mereka, la'allakum tashkurun, supaya mereka itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ahyainakum min ba'di mautikum bis-sa'iqah, kemudian kami hidupkan kalian setelah kematian kalian dan disebabkan oleh sa'iqah tadi, halilintar. Litashkuru ni'matallahi 'alaikum, supaya kalian itu mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Fahadal mautu 'uqubatun lahum, maka kematian itu merupakan hukuman bagi kalian semuanya. Tsumma ba'athahumullahu listifa'i ajalihim, kemudian Allah membangkitkan kalian setelah kematian kalian untuk meneruskan ajal kalian, maksudnya untuk meneruskan usianya kemudian sampai mati sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat di dalam tafsir yang lain yang rahmat Allah, ya, ketika mereka itu mati semuanya 70 orang itu, ya, kata waqala As-Suddi, berkata As-Suddi, ini seorang ulama tafsir juga, fa akhadatum musaiqatu, maka famatu, maka mereka mati semuanya. Faqama Musa yad'u wa yad'u Allah, maka ketika Nabi Musa melihat 70 orang ini mati semuanya, Nabi Musa menangis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya kepada Allah? Wa yaqul, dan Nabi Musa mengatakan, Rabbi madza aqulu li bani Israil idza ataituhum wa qad ahlakta khiyarahum. Nah, intinya gini, wahai Rabbi, wahai
Kalau kita ngajak orang 70 orang kita ajak rekreasi misalnya, terus mati semuanya, cuma kita saja yang ngajak itu hidup, kira-kira gimana ya rasanya? Kalau disidik sama polisi ya kenapa kan? Ini kenapa kok? Yang ngajak, yang hidup, yang diajak mati semuanya. Nabi Musa yang juga bingung itu. Ketika melihat kaumnya 70 orang yang diajak ke Bukit Tursina, ya kemudian mereka mati semuanya, Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau mereka engkau wafatkan semuanya, apa yang saya sampaikan nanti ke Bani Israil. Fa'auhallahu ila Musa anna haula'i sab'ina mimman ittakhadhul 'ijla. Dan kemudian Allah hidupkan kembali mereka. Tsumma innallaha ahyahum faqamu wa 'ashu rajulan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka, kemudian mereka bangkit, ya, bangun satu persatu, Bang. Jadi satu tak bangun. Lihat temannya, bagaimana Allah menghidupkan mereka. Yang satunya lagi berhidupkan lagi. Lihat terus semuanya seperti itu. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Mereka melihat bagaimana mereka itu tadinya ditumbangkan oleh Allah satu persatu karena kezaliman mereka. Kemudian setelah itu kemudian Allah memberikan nikmat mereka untuk dibangkitkan satu persatu dan mereka melihat lagi itu. Luar biasa ini, Pak. Gak ada di muka bumi ini yang Allah tunjukkan model yang demikian ini sampai hari ini. Tidak ada manusia hari ini yang Allah tunjukkan bagaimana Allah membangunkan orang yang sudah mati. Gak ada. Sampai Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, bagaimana ya Allah engkau menghidupkan yang mati. Dan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh mencari 4 ekor burung itu ya. Disuruh bunuh, dicacah, kemudian disuruh ditaruh di bukit sana, pokoknya berbeda tempatnya. Kemudian oleh Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil burung-burung itu. Burung sini, datang burung. Tapi Nabi Ibrahim tidak ditunjukkan oleh Allah bagaimana Allah menghidupkan burung itu. Lah ini kaumnya Nabi Musa ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah menghidupkan temannya yang sudah mati. Ya tiba-tiba bangun gitu sih. Masya Allah, luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Maka ini disuruh Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada bangsa Yahudi, kaum Yahudi di zamannya Nabi Muhammad. Betapa nikmatnya orang-orang ya sebelum kalian itu sudah diberikan nikmat oleh Allah sedemikian banyak, ternyata mereka durhaka. Jangan sampai kamu hari ini durhaka seperti nenek moyangmu zaman dulu. Nah ini pelajaran juga bagi kita jemaah rahmatnya Allah. Ya, yang namanya iman itu memang pilihan kita. Yang memang takdir itu ada takdir yang mutlak, takdir yang memang Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan kepada kita. Gak bisa dirubah itu. Dan tidak bisa kita memilih. Itu namanya takdir mutlak. Ya, seperti kita dilahirkan oleh ibu kita. Itu kita gak bisa milih, Pak. Gak bisa kita milih kita ingin dilahirkan istrinya Raja Salman misalnya, gak bisa. Ya, gak bisa. Itu sudah mutlak sudah, memang itu. Kita dijadikan orang Jawa seperti ini, yes memang itu. Itu dari mutlak. Tetapi ada takdir ikhtiari. Ada takdir yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan manusia itu memilih, berusaha. Di antaranya adalah keimanan itu. Iman itu memang harus dipilih. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ilham kepada manusia itu, ini loh yang fujur, ini yang dosa, ini yang takwa. Sama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil ini sudah ditunjukkan itu. Ini buktinya kalau Allah itu ada, ya orang mati bisa hidup, lautan yang mustahil itu bisa membelah, tiba-tiba terbelah, muncul lagi jalannya, ya. Kemudian setelah mereka lewat, Fir'aun mengejar, tertutuplah, kemudian tenggelamlah mereka semuanya. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab kepada Musa dan seterusnya, bahkan 70 orang ini mendengar secara langsung bagaimana Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan banyak petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kemudian tidak mengambilnya, maka itu sudah kesalahan manusia. Sehingga tidak bisa lagi seperti orang Qadariyah yang mengatakan, oh orang itu beriman dan kufur itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman dulu. Jadi kalau orang beriman
Tidak demikian. Karena hidayah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya hari ini juga begitu. Ada azan, ada pengajian, ada ulama, ya. Hidayah Allah Subhanahu wa taala bertebaran di muka bumi ini. Kalau kemudian orang itu masih memilih kekufuran, berarti itu adalah pilihannya sendiri. Maka dulu nanti di akhirat dia nggak bisa protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang itu sudah diberikan hidayah oleh Allah, sudah diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tetap kufur saja, hatinya tidak mau membuka hidayah dari Allah, maka sekalian oleh Allah disebutkan dalam Al-Qur'an, khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci mati hati mereka. Terkadang Allah Subhanahu wa taala juga memberikan yang melihatkan kepada kita, memperlihatkan kepada kita jemaah Allah betapa nikmat itu besar sekali. Bukankah kita juga diperlihatkan oleh Allah ketika sakit kemudian Allah sembuhkan, ya. Ketika hampir saja kita kecelakaan misalnya, ternyata Allah selamatkan. Di musim pandemi banyak orang meninggal dunia, ternyata kita masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah. Itu semuanya adalah merupakan nikmat-nikmat Allah yang dipertontonkan kepada kita sebenarnya. Dan itu seharusnya menambah keimanan seseorang. Tapi ketika mereka itu tidak mau membuka mata hatinya, mereka tidak mau juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kunci mati hatinya. Diselamatkan oleh Allah dari masa pandemi, ternyata tidak semakin beriman kepada Allah, malah semakin ingkar kepada Allah. Ya sudah, maka itu adalah pilihannya. Ya. Demikian juga Bani Israil itu luar biasa itu. Makanya kalau ada ungkapan, ya, ada ungkapan di kalangan ulama itu ketika mendidik anak-anaknya, santri-santrinya itu, ya, janganlah kalian itu menjadi seperti Bani Israil. Nyerek, banyak tanya, banyak inilah, banyak permintaan. Nanti ayat ini kan masih bercerita tentang Bani Israil, banyak, panjang ini ayat ini bercerita tentang Bani Israil. Bagaimana mereka sudah diberikan makanan, tak puas, mereka minta lagi. Ya, bagaimana mereka sudah diberikan nikmat Allah, minta supaya diperlihatkan Allah secara nyata, secara jelas dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan kemudian mereka melihat bagaimana Allah membangkitkan mereka satu persatu. Mereka melihat yanzuru ba'duhum ila ba'din kaifa yuhyawna. Masing-masing di antara mereka melihat bagaimana mereka itu dihidupkan oleh Allah. Qala fadzalika qauluhu ta'ala tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Itu supaya mereka itu bersyukur sebenarnya. Tujuannya supaya mereka itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti syukur mereka kepada Allah adalah taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Musa. Nah, kisah ini diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan ke Bani Israil, kepada kaum Yahudi di zamannya Nabi Muhammad. Sebenarnya orang-orang kaum Yahudi di zamannya Nabi Muhammad itu juga sudah paham dengan kondisi mereka, dengan kondisi nenek moyang mereka sebenarnya tahu. Nah, makanya ini menjadi bukti jamaah Allah bahwa Muhammad itu betul-betul Nabi akhir zaman, karena Nabi Muhammad tahu kisah zamannya Nabi Musa. Mustahil seorang kalau dia seorang nabi, ya, bukan seorang nabi, kalau tidak tahu kisahnya Nabi Musa. Karena sudah kita pahami bersama, ya, bahwasanya sejarah bangsa agama bangsa Arab Quraisy pada saat itu awalnya mereka memang mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Quraisy itu awalnya mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibawa oleh Nabi Ismail, sehingga milahnya itu kepada milah Ibrahim. Ya, mereka tidak mengikuti agamanya Nabi Musa, mereka tidak mengikuti agamanya Nabi Isa. Karena yang mengikuti agama Nabi Isa itu adalah orang-orang pendatang yang datang dari Yaman, misalnya yang datang dari Suriah, mereka datang ke tanah Hijaz, ya, Arab Saudi pada saat itu. Nah, mereka membawa agamanya masing-masing, termasuklah orang-orang Yahudi tadi itu, ya, mereka membawa agama. Tapi orang Quraisy aslinya adalah mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam.
ya. Sampai kemudian ada bergesernya waktu, kemudian mereka itu menyembah kepada berhala. Nah, makanya kalau orang Yahudi itu tidak terima Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, itu mereka punya alasan, karena tak mungkin Muhammad tahu kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Kenapa? Karena Muhammad itu dari suku Quraisy itu tidak mengikuti atau tidak menjadi pengikut para nabi-nabi sebelumnya. Mereka itu langsung kepada Nabi Ismail dulunya. Nah, maka ketika Nabi Muhammad menceritakan hal itu kepada Bani Israel, kepada kaum Yahudi di zaman Rasulullah, itu sebenarnya menjadi bukti bahwasanya beliau betul-betul Nabi akhir zaman. Kalau mereka belum beriman juga kepada Nabi Muhammad SAW, berarti sama kedudukan mereka dengan nenek moyang mereka zaman dahulu. Sudah ditunjukkan niru Muhammad. Ya. Nanti mereka juga akan melihat rahmat Allah, bagaimana Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad, berbagai macam peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian mereka melihat dengan jelas, ya, bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan kedurhakaan mereka di zamannya Rasulullah itu luar biasa. Jadi suatu ketika Madinah, ya, karena orang-orang Quraisy ini sudah bingung menghadapi dakwahnya Nabi Muhammad, perang kok kalah terus gitu ya. Sampai kemudian tercetuslah ide dari mereka untuk menggempur Madinah itu dari segala sisi. Maka perlu adanya sekutu bagi mereka, sehingga orang-orang Quraisy ini menghimpun, ya, suku-suku Arab di seluruh Jazirah Arab untuk menggempur Madinah. Nah, jadi perang sekutu itu sudah sejak zaman dulu ada, ya. Bukan hanya terjadi waktu perang Teluk dulu itu, ya, di mana Irak digempur beberapa negara itu, ya. Itu dulu di zaman Rasul sudah ada. Sampai terkenal dengan namanya perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit, ya. Atau yang dikenal juga perang Ahzab namanya. Ahzab itu beberapa kelompok golongan-golongan, ya, sekutu. Kemudian ada orang-orang Yahudi suku Bani Quraidah namanya. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu sukunya namanya Bani Quraidah. Mereka punya benteng yang luar biasa kuat. Ya. Nah, ketika Rasulullah mendapatkan informasi bahwa Madinah ini mau digempur oleh sekutu, oleh Quraisy dan para sekutunya, maka Rasulullah mengumpulkan semua penduduk Madinah, diwakili oleh pemimpin-pemimpin mereka, ya, baik yang muslim, yang musyrik, yang yang agama Nasrani, agama Yahudi, pokoknya kumpul semuanya dari berbagai macam suku, kumpul semuanya. Dibuatlah perjanjian bahwasanya semua yang tinggal di Madinah wajib hukumnya mempertahankan negara. Itu namanya hubul baton, itu namanya cinta tanah air. Jadi kalau sudah kalau negara itu diserbu, itu wajib hukumnya untuk mempertahankan negaranya. Nah, itu wajib itu sudah. Dan itu Rasulullah mengambil perjanjian itu dan semua sepakat. Tiba-tiba ketika orang-orang Arab Quraisy ini dengan bala tentaranya ini sudah mulai menggempur, ya, Madinah pada saat itu, tiba-tiba Bani Quraidah itu bersekutu dengan orang Quraisy untuk membuka pintu supaya mereka bisa masuk ke kota Madinah. Ini berarti kan pengkhianatan, ya, luar biasa pengkhianatan ini yang dilakukan oleh mereka ini. Luar biasa memang mereka ini. Dan padahal mereka tidak tahu bagaimana Allah memporak-porandakan Ahzab ini tadi, ya, golongan-golongan bangsa Arab yang menyerbu Madinah ini. Mereka melihat bagaimana Allah menghancurkan mereka melalui angin putih beliung, dikirimkan oleh Allah badai pada pasir, ya, sehingga memporak-porandakan tenda-tenda mereka, kemah-kemah mereka, kemudian kendaraan-kendaraan mereka juga kemudian hilang begitu saja, banyak yang terbawa badai itu tadi. Mereka tahu itu Allah yang menghancurkan mereka, tapi mereka masih bersekutu dengan orang-orang Quraisy. Ya, berarti sama kan? Ya. Berapa jaraknya Nabi Muhammad kepada Nabi Musa? Jauhnya luar biasa.
Jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa saja itu sekitar 500 tahun, 500 tahun lebih, ya kan? Nah, Rasulullah lahirnya 571 Masehi. Ya, kalau Masehi itu dihitung dari kelahirannya Nabi Musa dan Nabi Isa itu diangkat oleh Allah sekitar usia 30 sampai 33 tahun. Ya berarti 500 sekian tahun, 540 tahun jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Padahal itu belum ke zamannya Nabi Musa. Sudah jauh jarak antara mereka, tetapi sifat dasar mereka tetap ada. Sampai terkenalnya Rasulullah ketika selesai perang Khandaq itu, Rasulullah mengirimkan Sariyah, ya, pasukan kecil untuk menghancurkan Bani Quraidah. Karena yang namanya pengkhianatan itu tidak bisa diampuni. Dalam Islam itu pengkhianatan itu termasuk dosa besar. Dalam kondisi perang ada pengkhianat, itu dosa besar itu. Hukumannya kalau dalam ilmu fikih mati hukumannya. Ya, karena bahaya kalau diampuni, bisa-bisa dia berkhianat lagi. Makanya nggak ada, Pak. DNA-nya orang Islam itu nggak akan ada yang namanya pengkhianatan itu, kecuali munafik sudah. Kalau dalam dirinya ada kemunafikan, ya dia akan berkhianat. Tapi kalau Muslim sejati, nggak mungkin dia berkhianat, karena dia tahu bahwasanya itu adalah termasuk dosa besar dan bahkan itu akan mendatangkan laknat bagi Allah pada dirinya. Nggak mungkin, ya, akan berkhianat kepada negerinya. Makanya orang Islam itu sudah nggak usah diajari tentang cinta terhadap NKRI harga mati, itu sudah diajar, itu sudah terwujud tuh. Buktinya dulu yang yang mengusir Belanda itu juga kebanyakan Muslim juga, ulama-ulama juga dan para santrinya, iya kan? Itu makanya nggak perlu lagi diajari lagi dan bertoleransi. Udah zaman dari dulu, udah ketinggalan zaman orang-orang ngomong kayak gini, ya. DNA-nya umat Islam ini seperti itu memang. Dia cinta kepada tanah airnya, cuma kecintaannya kepada tanah airnya, yang namanya cinta itu selalu diiringi dengan kebencian, ya. Yang namanya cinta itu selalu diiringi dengan kebencian. Gak ada yang namanya cinta itu gak benci. Cinta selalu diiringi dengan kebencian. Apa contohnya? Kalau kita cinta kepada anak kita, terus ada anak kita, misalnya anak kita dilecehkan orang lain, kita benci gak dengan orang yang melecehkan itu? Ya, pasti benci. Kalau gak benci berarti gak cinta kita. Maksudnya rasa gak suka gitu. Ya, kita cinta kepada negeri ini ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mengotori negeri ini dengan kemaksiatan, ya, dengan pengkhianatan, ya pasti kita marah itu. Nah kalau kemudian ya sudah apa-apa, itu kan urusan dia, ya rusak negeri ini kalau seperti itu, ya. Makanya kemarin kemudian muncul ada orang-orang yang kurang ajar gitu, ya, promosi minuman khamr bagi yang namanya Muhammad. Ini kan sudah jelas ini merusak persatuan umat Islam. Apalagi di sampingnya ada Maryam, ini kan wanita yang paling dimuliakan di kalangan dari orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Ini wanita dimuliakan ini. Nah, tiba-tiba dibuat seperti itu. Ya kalau kemudian ada umat Islam yang marah, itu wajar. Lah kalau ada umat Islam yang membela, nah itu pertanyaan itu. Ini Islam betulan atau? Islam. Cuman KTP-nya saja jangan-jangan ya Islam. Kalau umat Islam nggak seperti itu, dia benci kalau ada kemaksiatan, kalau ada orang-orang yang kemudian bersekutu dengan pihak luar negeri, ya misalnya kemudian menjual aset-aset negara, ya wajar umat Islam itu marah. Dulu mempertahankannya dengan jiwa raganya, malah banyak dari pahlawan itu yang tidak tertulis sejarah. Mereka ikhlas karena Allah, gak minta jabatan, gak minta tulisan namanya diabadikan, gak minta bintang jasa, gak minta semuanya. Ya, tiba-tiba sudah merdeka, bersekutu dengan orang lain, jual sana, jual sini. Ya wajar kalau kemudian umat Islam itu marah. Karena itu tadi, saking cintanya, itu bukan berarti mau bikin makan di negeri kita, ya enggak, itu bukti penyelamatan namanya. Ya. Nah, maka kemudian Rasulullah ketika melihat pengkhianatan seperti itu, kirim pasukan. Ini nggak bisa dibiarkan orang kayak gini. Akhirnya dikirimlah pasukan ke Bani Quraidah dan Bani Quraidah diusir dari Madinah. Untung itu nggak dibunuh sama Rasulullah, ya. Hanya diusir saja supaya nggak di Madinah, begitu aja. Nah ini bentuk kecintaan, ya, seorang Rasul kepada negerinya yaitu Madinah. Nah kemudian kalau Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat selanjutnya wa wallanna 'alaikumul ghamama, dan kemudian kami
perlindungan kepada kalian al-ghamama dengan awan, karena mereka nggak punya rumah kan, mereka di padang tih namanya, ya, di padang pasir yang luas, nggak punya rumah, ya. Bagaimana cara Allah melindunginya? Maka Allah melindunginya dengan al-ghamam, dilindungi dengan awan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan makanan langsung dari langit berupa manna dan salwa. Maka diperintahkan oleh Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah ya yang baik-baik dari apa yang telah kami bisikan kepada mereka dan kepada kalian. Wa ma zalamuna, dan kami tidak zalim, ya, kami tidak zalim, Allah enggak zalim. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, tapi kamu sendiri yang zalim kepada diri kamu sendiri. Wa dzkuru ni'matan 'alaikum hina kuntum tatihuna fil ardi, dan ingatlah tentang nikmat kami kepadamu ketika kamu merasa berat, susah, payah di muka bumi ini. Irja'ala sahaba mudlilan 'alaikum min harri syamsi, ketika kami jadikan awan itu melindungi kamu dari teriknya matahari. Oh, kan nikmat, ya, mereka dilindungi awan di atas mereka karena mereka kepanasan. Wa anzalna 'alaikumul manna, kemudian diturunkan mereka al-manna. Apa itu al-manna? Wa huwa syai'un yushbihu as-samgha ta'muhu kal 'asali, yaitu sesuatu seperti somgo. Somgo itu seperti jel, ya, yang rasanya seperti madu, nikmat sudah, ya. Wa anzalna 'alaikum salwa, dan kami turunkan kepada mereka salwa, wa huwa qairun yushbihu sumana, ya. Asalwa itu burung, Pak. Burung itu menyerupai burung puyuh. Jadi makanan mereka seperti itu. Jadi mulai fajar sampai terbitnya matahari itu seperti kabut. Dan kabut itu bisa dicolek ini, ya. Jadi kayak, iya, kayak apa namanya, kayak madu yang sudah dikentalkan itu, ya. Kentalkan, mereka bisa makan. Enak kan? Gak perlu masak, tinggal makan ini. Nanti kalau sudah matahari sudah mulai terbit, kabutnya sudah mulai hilang, turun tuh, ya. Sehingga mereka bisa ngambil sesuka mereka, untuk besok juga bisa. Dan burung itu lezat rasanya, tinggal makan saja. Jadi bukan burung yang jalan-jalan diambil gitu, enggak. Turun makanan, enak, tinggal makan gitu. Kayak jenengan mau mudun ayam goreng, ya kan? Terus ayam bakar gitu. Kan enak kali makan nyembelih terus nenek bakar sendiri, ya. Turun sudah jadi, tinggal makan saja, ya kan? Nah, besoknya tidur, ya. Besoknya muncul lagi gitu, turun lagi, orang bisa makan. Kan nikmat seperti ini, ya. Masya Allah, gak ada kaum yang diberikan nikmat seperti ini, gak ada. Umatnya Nabi Muhammad saja, sahabat Nabi saja, gak pernah mendapatkan fasilitas yang seperti ini, ya. Tiba-tiba mereka turun makanan. Ya memang pernah di zaman Rasulullah itu ada sahabat ketika perang Khandaq lagi bangun parit, saking capeknya, ini ada sahabat yang melihat Rasulullah kasihan, baru kasihan Rasulullah, dia usianya udah tua, udah 60-an lebih gitu kan, masih ikut bikin parit gitu, dibisikin, ya Rasulullah, di rumah ada makanan, tapi jangan rame-rame ya, karena cukup untuk Anda dan keluarga saya saja. Oke, siap, kata Rasulullah. Ya sudah, silakan kamu balik ke rumah, siapkan makanannya. Begitu dia balik, diumumin itu kepada para sahabat. Wahai sahabatku semuanya, hari ini kita ditanggung makanannya oleh si fulan. Wah, senang sekali mereka pada lapar, geruduk. Yang punya rumah kaget, Masya Allah, segini banyaknya yang mau makan, ya. Padahal tadi sudah dibisikin Rasulullah, jangan ambil Rasulullah, cukup hanya untuk Anda dan keluarga Anda. Maka kata Rasulullah, tenang saja, biarkan saya yang ambilkan, ya. Biarkan saya yang ambilkan untuk sahabat dan semuanya. Ya Rasulullah yang ambilkan, dan gak habis-habis ternyata. Ini mujizat ini namanya, ya. Itu jangan dipraktekkan kita. Jangan kemudian cari amalannya. Ini amalannya apa di Rasul? Baca apa? Kosong putih selama 40 hari. Ya. Itu mujizat. Ya Rasulullah ambilkan, ya. Gak habis-habis sampai untuk keluarganya sampai kenyang itu baru habis itu. Ya, luar biasa di Rasulullah. Pernah suatu ketika juga Rasulullah melihat sahabat, sebagian sahabat melihat mukjizat Rasulullah, ya. Ketika mau makan bingung, nih gak ada sendok, gak ada apa, gimana tangan kotor, ya. Rasulullah langsung aja mancar air dari tangan beliau, ya. Nah ini sebagian mukjizat dari
Rasulullah SAW. Jadi itu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, betapa Allah itu memberikan nikmat kepada Bani Israil, tapi kemudian apa balasan Bani Israil kepada Allah? Ini menjadi pelajaran buat kita. Betapa banyaknya nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya nikmat-nikmat itu menjadikan kita bersyukur kepada Allah, semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah durhaka sebagaimana durhakanya Bani Israil kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita dari fitnah akhir zaman, ditetapkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita semuanya, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali oleh Allah di surga yang kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.